Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Ramadiani dari kelas K4 21 MNR Universitas Teknologi Digital NIM 112117722. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Di mana di video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum dan Hak Pekerja, Analisis Kasus Pemecatan Tidak Terhormat Terhadap Alan Pasca Kecelakaan Kerja. Adapun latar belakang saya membuat video ini adalah kasus kecelakaan kerja yang diambil oleh peneliti adalah kasus Alan, seorang yang mengalami kecelakaan kerja yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati dan berakibat fatal hingga Alan mengalami kelumpuhan total. Tetapi dari pihak perusahaan memecat Alan dengan tidak terhormat karena mereka menganggap Alan melakukan kelalaian dan mereka tidak mau membayar pesangon dan atau ganti rugi sedikit pun. Kecelakaan kerja yang menimpa Alan dan pemecatannya dengan tidak hormat menyoroti dan perlu dieksplorasi mendalam terkait hak pekerja, kebijakan perusahaan, dan dampaknya pada hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha, khususnya dalam konteks pemecatan pasca kecelakaan. Adapun pokok permasalahan yang akan diambil adalah yang pertama adalah pemecatan tidak hormat. Bagaimana pemecatan Alan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kesalahan pekerja atau kesalahan sistem. Apakah pembenaran perusahaan bahwa kecelakaan merupakan kesalahan Alan bersifat subjektif atau dapat ditunjukkan sebagai konsekuensi dari sistem yang tidak aman? Yang ketiga adalah hak pesangon dan ganti rugi. Mengapa Alan tidak diberikan pesangon sedikit pun dan apakah hal ini sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku? Yang keempat adalah manipulasi fakta dan etika pengusaha. Bagaimana pengusaha mencoba memutarbalikkan fakta dan dampak etis dari tindakan tersebut terhadap hubungan industrial. Metode penulisan dan alasan pemilihan. Metode penulisan yang diusulkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan pemilihan metode ini adalah sebagai berikut. Studi kasus diperlukan analisis mendalam terhadap kasus Alan untuk memahami secara rinci kronologi kejadian, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif, menggali persepsi, pengalaman, dan sudut pandang berbagai pihak yang terlibat, Alan, pengusaha, dan ahli hukum untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yang ketiga adalah analisis dokumen, melibatkan analisis dokumen seperti peraturan perusahaan, kebijakan ketenagakerjaan, dan bukti terkait untuk mendukung temuan penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan Alan, keluarga Alan, dan perwakilan perusahaan. Analisis dokumen seperti peraturan perusahaan, laporan kecelakaan, dan komunikasi tertulis akan digunakan untuk mendukung temuan penelitian. Analisis hukum dan etika akan menjadi dasar evaluasi terhadap tindakan perusahaan. Hasil penelitian. Dari kasus Alan ini yang mengalami kelumpuhan total akibat jatuh dari ketinggian merupakan klasifikasi standar dari kecelakaan kerja. Seharusnya apabila dari pihak perusahaan tidak memanipulasi Alan, akan mendapatkan haknya seperti pada UU nomor 13 tahun 2003 pasal 153, di mana pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Dan seharusnya Alan mendapat kompensasi berdasarkan pada UU nomor
13 tahun 2003 pasal 172 yang berisi pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberi uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, di mana seharusnya yang Alan dapat adalah uang pesangon 2 kali dari tergantung lamanya Alan bekerja. Uang penghargaan masa kerja 2 kali dari tergantung lamanya Alan bekerja, dan uang pengganti hak 1 kali dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarga ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi Hal-hal hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Dan untuk pengusaha yang tidak membayar pesangon dan tidak mengganti rugi akan terkena pelanggaran pasal berikut. Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana yang berbunyi pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial bagi setiap pekerja untuk memberikan pergantian biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diderita oleh pekerja selama bekerja. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja berhak memperoleh jaminan sosial dan atau santunan atau keduanya. Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja yang tidak memiliki jaminan sosial, santunan, dan atau penggantian biaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 92 dan Pasal 156 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa pemberi kerja eh, wajib memberikan jaminan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang kasus Alan, menyoroti permasalahan yang muncul, dan memberi kesimpulan serta rekomendasi untuk memperbaiki kondisi hubungan industrial yang lebih adil dan bermartabat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.